dari para nabi. Ini tradisi, ini dicatat. Nah, kumpulan para pembesar namanya nih Simon, Rabi Simon. Ya, ini ketika kira-kira mungkin tahun menjelang Alexander Agung. Ya, Alexander Agung masuk ke Yerusalem pada waktu itu. Ini Rabi Simon ini yang terakhir, yang merupakan anggota terakhir Simon the Just, ya. Namanya Rabi Simon yang bijaksana, ya, atau Rabi Simon yang saleh, ya, Simon the Just. Ya, ini orang yang sangat dihormati, jadi tidak sembarangan. Ya, nah kumpulan para pembesar agung terdiri para nabi nih, Hagai, Zakaria, Maleaki, nabi-nabi semua. Mereka lah yang nulis kitab, gitu loh. Mereka ini yang nulis kitab. Mereka menyalin. Ya, terus sampai pada zaman waktu itu akhirnya diteruskan oleh orang-orang Farisi. Ya. Jadi kitab itu banyak sekali. Orang Farisi pada waktu itu pegang buku bukan cuma ini, bukan cuma yang kita kanon sekarang nih loh. Bukan cuma ini. Ya, kasih tahu kamu Alkitab ya. Orang Farisi itu megang buku bukan cuma ini. Nih, bukan cuma dari Kejadian, Keluaran ini tiap Taurat sampai Yeremia, sampai Ratapan, ya, Yeskiel, sampai Nabi Habakuk, sampai Maleaki, bukan cuma ini. Nih, aku tunjukin sama kamu. Pada waktu bait suci kedua, orang Taurat tuh megang buku banyak sekali. Aku bisa tunjukkan sama kamu yang tidak masuk di dalam kanon Alkitab Perjanjian Lama. Kemudian pada waktu di Konsili Yamnia, pada waktu itu mereka mensortir lagi. Mereka mensortir lagi dan mereka tidak memasukkan kitab Deuterokanonika. Kalau kamu lihat di Katolik ada kitab Deuterokanonika, itu kitabnya orang Yahudi. Ya, Tobit, Judit, Esther, bla 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 bla. Ya, tahun 100 Konsili Yamnia kita lihat ya. Konsili Yamnia. Sorry Bu Sofi, bisa langsung ke pertanyaan saya enggak? Kan sudah saya jawab. Maksudnya mengandung nubuatan yang digenapi. Ya, maksudnya bagaimana itu? Biar itu busa-busa dia nggak ngerti, Bu. Percuma, Bu, dijelasin, Bu. Sudah dia belajar sendiri, Bu. Ini tak jelasin ya, apa artinya nubuatan ya. Sebentar ya, aku jelasin kamu apa artinya nubuatan. Ibu berbusa-busa dari tadi dia nggak mengerti itu, Bu. Percuma, Bu. Suruh belajar sendiri, Bu. Enggak apa-apa bro, saya juga mau belajar sama Bu Sophie. Kalau urusan si Yupi paham nggak apa-apa bro, santai. Hehe. Ya udah, patungin aja dia di situ. Ini apa artinya nubuatan yang digenapi ya? Bentar, aku harus cari materiku dulu. Ini aja. Kenapa harus nubuatan? Jadi cirinya suatu kitab yang membedakan antara kitab tulisan manusia dengan kitab yang diinspirasikan oleh Tuhan. Satu, kitab tersebut harus mengandung nubuatan dan nubuatannya harus digenapi. Kalau tidak mengandung suatu nubuatan, dilempar sama dia. Ya, jadi ketika kamu tanya kitab mana yang mengandung nubuatan, mostly hampir sebagian besar kitab para nabi. Ada juga kitab yang mengandung namanya tulisan suci. Oke, contohnya itu tadi yang kamu dari mana, Bu Sofi? sebentar. Orang Yahudi. Bukan yang teori begini orang Yahudi. Bukan teori. Dan sebagainya, itu dari mana itu dasarnya? Ini loh, sebentar ini loh Alkitab. Aku mau lihatkan kamu Alkitab. Aku ngomong jangan bawa putus dulu. Kamu dengerin. Kamu kan nggak tahu nubuatan. Orang Yahudi itu menyortirnya pertama berdasarkan nubuatan. Mereka lihat ada nubuatan enggak. Yang kedua ada tulisan yang termasuk dalam Ketuvim, tulisan-tulisan suci. Contohnya apa? Tulisan-tulisan suci. Contohnya kitab Ayub. Ya, kitab Ayub itu menurut para nabi itu mengandung satu tulisan suci. Kitab Esther kenapa dimasukkan? Menurut mereka itu mengandung tulisan-tulisan suci. Kemudian Kidung Agung, Amsal,
Itu mereka bedakan. Ini mereka masukkan. Makanya kalau kamu kata Kidung Agung Syir Hasyirim kok katanya kitab porno. Kok itu dimasukkan? Loh, orang Yahudi kok yang memasukkannya sebagai kanon? Kita tinggal ngambil. Orang Yahudi mengatakan ini kitab suci, Syir Hasyirim. Itu menunjukkan hubungan antara Allah dengan manusia. Betapa intimnya Allah dengan manusia, bukan suatu yang porno. Dari mana orang Kristen mengambil itu? Ya dari Yahudi. Kita tidak bikin kitab. Orang Kristen tidak bikin kitab sendiri, kecuali perjanjian baru yang nulis para rasul. Cuma ngambil toh. Oh, mereka bilang ini suci, ini buku suci, ini diperlu. Ambil. Mereka mengatakan ini Mazmur. Yang ngumpulkan siapa Mazmur? Orang Yahudi. Kamu tahu tidak Mazmur itu pernah diturunkan kepada Nabi Daud? 150 sebentar. Aku belum sampai ke nubuatan loh ini. Aku baru bicara korpus Alkitab. Aku baru bicara dari mana mereka bisa mengkanon Alkitab kita. Mazmur itu dikumpulkan selama 1000 tahun. Ada lagunya Nabi Yeremia, ada lagunya Musa, ada lagunya Daud di situ. Daud cuma sekitar 75 Mazmur. Ada lagunya yang nulis Bani Korah, ada Bani Hedutun, pokoknya para penyanyi. Ada yang tidak dikenal siapa yang nulis Mazmurnya, tidak tahu kita. Kenapa dimasukkan? Karena yang mengumpulkan orang Yahudi, para nabi tadi dalam satu assembly. Assembly itu artinya satu kumpulan yang mereka menyebutnya Knesset Hagedolah. Mereka yang mengkanon, mereka menyatakan ini kitab sucinya. Mereka yang ngumpulkan Mazmur ki wong Yahudi. Orang Yahudi mengatakan nih loh, Mazmurnya Daud ada 75. Yang lain ada, itu dikumpulkan sama mereka. Jadi kita cuma ngambil, ngerti ya? Standar kanonisasi perjanjian lama itu berasal dari teori ini yang berasal dari pemikiran orang Yahudi. Bukan gitu teori. Bukan, Perjanjian itu orang lama sufi. itu semuanya orang Yahudi yang mengumpulkan, yang mengkanon. Ngerti kamu? Kita Ya, tinggal berangkat terima. dari pemikiran orang Yahudi gitu kan. Standar Iya. yang dibuat itu. Standar orang Yahudi, bukan standarnya Kristen. Bukan standar yang berasal dari Tuhan. Bukan standar yang berasal dari Tuhan. Loh. Kamu tahu enggak siapa yang menstandar? Para nabi. Iya. Kan, Knesset Hagedolah itu siapa saja? Piye to kowe iki? Ya para Orang nabi mudeng. terus maksudnya bagaimana? Kalau para nabi. Yubi, gini loh, kalau pikiran kamu ya menyatakan Tuhan memperdengarkan suaranya dari surga, kemudian dia ngomong, nih kitab ini kanon. Nggak kayak kamu kan percaya Quranmu itu turun 23 tahun. Kamu tahu nggak kejadian sampai Wahyu ini berapa tahun turunnya? Maksud saya kanonisasi itu Nah. petunjuk Tuhan atau bukan? Nah. Petunjuk Tuhan atau bukan, saya tanya. Loh ya pasti toh ya, Tuhan yang menginspirasi. Kamu tahu nggak antara kejadian sampai Maleakhi ini berapa tahun nulisnya? Ya, Ketika dikumpulkan para nabi. cara Tuhan menyampaikan petunjuknya itu bagaimana? Kepada Jadi orang Tuhan kanon itu nggak pernah begini tuh. Ya, pikiranmu tuh kayak pikiran Islam. Pikiran mental, ini ya kitab Amsal masukkan, kitab Pengkhotbah masukkan, kitab Kidungan. Ono Tuhan ngomong gitu. Iya, caranya bagaimana Tuhan menunjukkan Semua ini dikumpulkan di kanon karena para nabi tersebut menyortir kitab mana saja yang masuk, kitab mana yang tidak. Makanya ada kitab-kitab yang tidak terlestarikan, hilang kitabnya. Saya bisa tunjukkan sama kamu kitab apa saja yang hilang. Dikumpulkan dari berbagai zaman, Yubi. Iya. Dari Iya, berbagai ini zaman. berbagai zaman. itu berdasarkan pemikiran mereka sendiri atau berdasarkan kehendak Tuhan penyortiran itu. Mereka terinspirasi oleh Roh Kudus. Kamu tahu kanon ini tidak sama. Saya kasih kamu contoh ya, Yubi. Orang SNS, kaum Yahudi SNS, itu menolak kitab Esther. Mereka tidak memasukkan kitab Esther ini loh. Saya tidak bisa gedein. Kitab Esther Bentar, ini Bu tidak Sofi. masuk. Terinspirasi Roh Kudus itu maksudnya gimana? Apa namanya? Tercerahkan apa namanya? Enggak. Aku ngomong gini aja. Jangan melebarkan. Udah aku bilang apa? Jangan kemana-mana Melebar dulu. kemana-mana. Nah, Ya, aku mau bicara nubuatan dulu. Jangan kemana-mana. Aku mau bicara tentang nubuatan dulu. Ya, aku mau bicara tentang apa itu nubuatan. Jadi gini Yubi, kanon itu bukan satu. Contohnya Yahudi SNS. Ya, mereka tidak memasukkan kitab Esther. Ya, kitab Esther itu tidak kepake, mereka buang. Ini saya kasih tahu kamu ya. Ada gereja-gereja ini contohnya ya, kanon. Kanon itu dibuat oleh manusia nih loh.
Nih saya Ya, itu kasih kan kamu tadi Bu Sofi contoh. sudah diulang-ulang tadi yang Sebentar, seperti itu. sebentar. Nih loh, sebentar. Dannya gereja-gereja nih ya. Ringkasannya gini, Ada Yupi, gereja itu- timur. Kenapa Pak Hari? yaitu kumpulan dari firman-firman Tuhan dari berbagai zaman yang umurnya ratusan tahun dikumpulkan oleh mereka para nabi itu, dan mereka melihat narasi-narasi yang dulu diceritakan terjadi di zaman mereka gitu loh, dan itu yang menjadi dasarnya begitu. Saya kasih kamu tahu. Contoh ini kanon. Kamu bisa lihat share screen saya enggak? Yupi. Ya bisa. Kanon itu otoritas masing-masing. Kalau kanon yang Kristen, ini saya kasih tahu kamu kanon Kristen ya. Itu tiap gereja. Mereka punya contoh, kitab Kristen Protestan itu 39 kitab. Katolik 46. Kristen Ortodok 53 paket komplit. Semua kitab masuk. Jadi enggak satu. Ya, enggak bisa satu. beda-beda begitu Bu Sofi jumlahnya? Iya, karena otoritasnya. Saya kasih kamu contoh. Ini kanon Tanakh Yahudi. Ini kok jadi tulisannya putih ya? Ini kanon Yahudi, kamu lihat. Ya, itu sama dengan kitab Kristen Protestan. Jadi Kristen Protestan itu bulet-bulet, mentah-mentah Alkitabnya orang Yahudi diambil. Tetapi yang membedakan adalah ini contoh. Ya. Saya kasih kamu contoh. Kitab Samuel. Ini kelihatan enggak? Kitab Samuel dalam kitabnya Tanakh Yahudi sama Kristen itu dibagi dua. 1 Samuel dan 2 Samuel. Kalau orang Yahudi enggak, kitabnya satu. Isinya sama persis, cuman kita hanya membaginya menjadi 1 Samuel dan 2 Samuel. Sehingga jumlahnya beda. Kitab Melakim, kitab Raja-Raja, mereka dijadikan satu kanonnya. Kita enggak, ada 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Mudeng? Ya lanjut. Jadi kitab 12 para nabi, ini contohnya ya. Kitab 12 nabi-nabi itu sama orang Yahudi dijadikan satu buku. Ya, tulisan Nabi Hosea, tulisan Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, sama mereka tuh satu kitab, satu tok. Sama orang Kristen enggak. Dipecah-pecah nih, kitab Nabi Hosea sendiri, kitab Nabi Yoel sendiri, kitab Amos sendiri, Obadya sendiri. Sehingga sebenarnya kitab Yahudi itu sama persis dengan kitab Kristen, cuma bedanya ada yang dijadikan satu, sama kita enggak dipisah-pisah. Kalau kitab Katolik, mereka juga memakai yang namanya Deuterokanonika atau kanon kedua. Jadi orang Yahudi itu selain nulis kitab ini yang ini yang distandarkan, dikanonisasi di Konsili Yamnia. Ini yang kita pakai. Bu Sofi, tapi saya nggak tanya ini Bu Sofi. Tolong fokus pertanyaan saya. Sebentar. Aduh, satu-satu makanya jangan loncat-loncat. Kitabnya Katolik memasukkan namanya Deuterokanonika. Itu juga tulisannya orang Yahudi, tidak salah juga. Ya. Mereka ada nih loh namanya Tobit, kitab Yudit, kitab Esther yang versi. Kitab Esther aja ada 2 versi orang Yahudi. Satu versi pendek, short, satu versi panjang. Kristen Protestan pakai Esther yang versi pendek, Katolik pakai Esther yang versi panjang. Kemudian ada kitab 1 dan 2 Makabe. Lah kok Katolik bisa begini Bu Sofi? Iya, karena mereka memakai tulisannya orang Yahudi antara zaman Maleaki, Nabi Maleaki sampai sebelum Matius nulis kitab Injil. Dipakai. Sedangkan Kristen Protestan menggunakan Konsili Yamnia di mana orang Yahudi pada waktu itu mengatakan Deuterokanonika ini mereka tidak pakai. Kita ngikuti yang di sini. Tapi ini dipakai tidak boleh-boleh aja, otoritas gerejanya masing-masing kok. Lah Kristen Ortodok tambah lagi 1, 2 Esdras. Ya, ini kitabnya Esra dan Nehemia kita tidak pakai. Mereka pakai dimasukin. Kitab Esternya versi panjang, ada Yudit, Tobit. 1, 2 Makabenya mereka pecah lagi. Kalau di Katolik hanya dibagi 2, di kitab Gereja Ortodok Timur dibagi 4. Jadi 1, 2, 3, 4 Makabe. Gitu loh. Ya, nih kitab kebenaran tulisan suci. Iya. Mazmur. Soalnya saya nggak tanya Kitab itu Bu Amsal, Sofi. Ayub loh. Saya supaya kamu ngerti dulu. kejar jawaban Bu Sofi tadi tentang diilhami Roh Kudus itu dari mana kita bisa memastikan. Sebentar. Sekarang saya tanya, kalau beda-beda begini, kira-kira yang diilhami Roh Kudus yang mana saya tanya?